Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di LBS Luar Biasa. Obrolan luar biasa yang akan membahas tentang terkait hal-hal yang viral, hal-hal yang up to date, serta hal-hal yang ingin kita bahas saja. Gimana bro? Baik sih. Sekarang itu bener-bener susah cari uang bro. Apalagi efek pandemi dulu sampai sekarang itu masih terasa. Iya, apalagi banyak orang-orang yang kena PHK dari perusahaan-perusahaan besar. Dan sekarang makin menambah susah tentunya. Apalagi contohnya saya ini ya, saya pribadi ya. Walaupun saya punya penghasilan tetap, tapi kan kebutuhan semakin bertambah. Betul. Harga bahan-bahan pokok juga semakin bertambah. Sedangkan penghasilan tetap, walaupun bertambah cuma sedikit banget. Iya. Maka dari itu. Lalu gimana nih? Ada solusi atau enggak, Mas? Sebenarnya saya juga sering mikir loh, maksudnya. Setiap malam itu merenung. Pusing ya, Mas? Pusing. Iya, tapi ada beberapa orang yang sangat kreatif untuk dapat mengembangkan karya-karyanya sehingga mereka dapat mendapatkan cuan. Entah itu dari YouTube, dari banyak marketplace juga, dari afiliator, jadi afiliator juga bisa. Dan yang lagi hits sekali ini adalah, ini teman saya sendiri sih. Oh, teman lu ada bro? Ada temanku tuh, dia tuh tukang parkir bro. Dia tuh panasan tiap hari. Tapi karena dia itu senang menulis, terus dia akhirnya menjadi penulis yang luar biasa sekarang. Wah, dari dulunya seorang tukang parkir. Iya, tukang parkir di pasar. Sekarang jadi seorang penulis dengan fans yang luar biasa. Ibu-ibunya langsung, jika dia menulis langsung ibunya, oh rahim saya hangat gitu. Keren banget sih. Mau kita panggilkan? Mungkin bisa kita panggil mungkin. Oke, Mas Azda, come on. Tepuk tangan dong. Silakan Mas Azda. Alhamdulillah. Keren katanya. Iya, namanya Azda Siddiq bro. Oke. Boleh perkenalkan diri. Perkenalkan ya. Oke. Sorry, kaku. Gak biasa ada kamera. Gak biasa live. Santai aja, gitu juga santai. Nama asli, nama lahir Azda Siddiq. Cukup sulit sih. Azda Siddiq. Tapi AZDHASIDDIQ. Pasti lahirnya pas pada Haji. Kemungkinan emang ya sih lahir saat menjelang Idul Adha. Kemungkinan. Entah itu almarhum bokap dapat ide dari mana itu nama seunik itu. Mungkin cuma satu-satunya ada, tapi Azda. Ya, harusnya kan ada. Tapi ini jadi ditambah huruf Z. Nah, uniknya di situ. Oke. Nah, terus dia lebih mudah dicari. Nama saya supaya lebih kampungan, lebih memasyarakat. Timbulan nama Idik. Wow. Idik. Aneh kan? Azda Siddiq jadi Idik. Padahal ada Azda yang keren. Kenapa? Ada Azda itu keren, Azda. Iya. Ya nggak tahu yang namanya lidah kampung. Mungkin enakan Dik daripada yang berat gitu. Jadi dipanggilnya Idik. S-nya dibuang, tendang. Twing. S-nya ditendang. Jadi Idik. Tapi itu menjadi ibaratnya jadi identitas unggulan. Karena ibaratnya di tempat lain cuma ada satu nama yang bisa disebut Idik. Kalau Siddiq mungkin banyak. Ada beberapa kali. Ada pedagang sate, ada pedagang apa, Kaji Siddiq atau apa itulah ya. Kalau Idik kan cuma pasti anak itu. Si dia gitu. Nah, langsung ketahuan ketika kita manggil nama Idik tuh. Yang rumahnya di Aji Barang Banyumas. Jadi gimana nih? Awalnya jadi tukang parkir nih ceritanya. Tukang parkir itu benar-benar pekerjaan yang benar-benar berat lah. Kepanasan. Berarti sejak kapan? Iya, jadi tukang parkir. Sejak kapan sih? Tahun berapa mungkin dulu? Kemungkinan sekitar tahun 2015 ke sini lah. Wow. Itu di mana tuh? Ya di kampung aja sih, di pasar. Di pasar? Iya, di pasar. Daerah tempat tinggal. Lumayan lama sih. Selama berapa tahun? Hampir 3 tahun. Jadi bergelut dengan panas kepanasan, hujan kehujanan.
menjadi tukang parkir. Kan? Iya. Tapi ngilang kan? Ngilang dulu, ntar kalau orangnya mau pergi tiba-tiba oh, parkir saya beda, saya beda. Saya itu ibaratnya preman berseragam. Soalnya jadi di tempat kerja saya itu kayak ibaratnya kayak apa ya? Tukang parkirnya kayak ada 2 gitu loh. Ada yang parkir utama dan ada yang parkir yang kedua. Ibaratnya ngerapiin motor, membantu para pembeli pedagang itu. Mungkin kalau ada motor yang saya yang utama itu yang di garda paling depan. Ibaratnya menghadang motor, stop 1000 karcis masuk gitu. Tapi penghasilan dari parkir tentunya kurang banget ya, Mas. Oh. Mungkin kalau seorang jombloan, kalau yang masih sendiri itu cukup. ya. Tapi buat yang berkeluarga Kayak menangis. sesak nafas. Butuh oksigen tambahan. Kalau bahasa Jawa ampek. Pegah. Ya. Jadi selama ini masih menjadi tukang parkir, Mas? Oh, wis out of the book. Mencari pengalaman lain. Iya, udah closing. Sekarang bukan idik tukang parkir. Sekarang udah lebih putih ini daripada. Sekarang ini jari. Ini jari katanya. Iya, karena dia sekarang penghasilan dari jari. Bener. Dan dia sekarang jadi penulis. Wow. Nah, ya betul bro, jadi penulis bro sekarang bro. Alhamdulillah menemukan jalan yang tidak terduga, jalan rezeki. Sangka-sangka ya. Benar sekali. Tuh, silakan. Pertama ini gimana caranya bisa menemukan awal mula? Sebenarnya saya sendiri nggak nyangka kalau saya punya bakat menulis dalam bidang literasi ya. Cuman mungkin saya memang punya suka baca novel, suka baca. Berangkat dari awal ketertarikan untuk membaca. Ya, emang mungkin dari zamannya sekolah suka membaca gitu loh. Lebih suka membaca walaupun sekolah juga gak karu-karuan tapi punya modal suka membaca. Nah, dari membaca itu saya menemukan sebuah novel yang ibaratnya saat itu sekitar 2019 lagi booming. Berarti dari 2019 berarti. Iya, bahkan novel itu mencapai ratusan juta hanya dalam satu novel. Penghasilannya. Itu satu novel. Mantap. Itu loh waktu yang pertama kali saya mengenal dunia novel itu loh. Soalnya hampir semua yang nulis, hampir semua yang memutuskan untuk menjadi penulis itu berasal dari novel tersebut. Oke. Dan sekarang udah mulai. Nah, dari sanalah tiba-tiba ada kepikiran. Wah, nulis aja nih. Sebenarnya saya punya bakat nulis nih ya. Oke. Awalnya nggak ada niat untuk cari rezeki di situ ya. Awalnya iseng-iseng bikin. Itu bikin gagal. Karena waktu itu sedang ikut jualan teman. Ikut dagang. Off sampai 2021. Oke. Entar dulu. Ya sekitar 2021. Jadi pas pandemi itu ya? Iya. Awal pandemi. Awal pandemi benar. Itu ada lagi promo novel, booming lagi. Baca. Tapi novelnya nggak suka. Saya nggak suka loh. Saya nggak feel. Saya cari lain. Terus ada satu novel yang sangat saya suka sampai ibaratnya itu jadi inspirasi saya menulis. Setiap saya baca itu, dari setiap saya baca novel di aplikasi tersebut tidak ada kisah cinta tapi dengan tokoh utama laki-laki. Baru satu itu yang benar-benar sisi laki-lakinya menonjol. Dari sanalah saya mencoba menulis soal cinta-cintaan tapi dengan tokoh utama lebih fokus ke laki-laki. Nah, dari sana saya mulai belajar. Akhirnya sampai ke titik ini sekarang ini. Wah, untuk perlu Mas BT tahu bahwa Mas Idik ini adalah penulis yang satunya penulis yang hanya memakai handphone. Sampai saat ini handphone ya? Sampai saat ini. Dia hanya pakai handphone doang. HP handphone untuk menulis sebuah novel. Dan berpenghasilan banyak sekali. Wah, alhamdulillah bisa buat menghidupi
diri sendiri. Keren, Buat keren, menutup keren. hutang. Oke, boleh tahu judul pertamanya apa nih, Mas? Judul pertama yang ibaratnya Booming. yang booming aja ya, yang rame ya. Judulnya tuh masih ngikutin pasar lah ya. Oke. Ibaratnya pria kaya ketemu wanita miskin. Judul pertamanya Mawar untuk Tuan Muda. Mawar untuk Tuan Muda. Itu aja saya nggak sengaja pakai genre ada komedinya. Nggak pernah terpintas dalam pikiran kasih komedi ngalir gitu aja. Tahu-tahu bel. Oh, terus ada laporan kan di tempat saya menulis ada laporan. Saya klik, ada penghasilannya. Nah dari situ mulai tertarik. Cobalah mumpung lagi nganggur saat itu. Ibaratnya lagi nganggur, benar-benar nggak ada pemasukan sama sekali. Usaha apa gagal. Saya mencoba fokus Untuk nulis. ke satu kerjaan itu, menulis. Nah dari situ mulai coba. Udah lihat penghasilan, langsung tak. Itu dari Takuni. awal nulis sampai berpenghasilan berapa lamanya? Cukup lama ya. Berapa? Sekitar 10 bulan itu, Jong. Gak ada hasil. Oke. Cuman dari situ kita belajar nulis yang baik itu gimana, caranya itu gimana. Oke. Harus ada kan dalam literasi, dunia literasi juga ada aturan dialog POV, terus banyak sebenarnya banyak aturan ya. Maka dari sanalah saya banyak belajar walaupun nggak belum penghasilan, tapi banyak belajar gimana cara menulis yang baik dan benar menurut yang terpelajar dalam dunia literasi. Berarti backgroundnya emang benar-benar nggak punya background Nggak literasi? ada, orang lulusan SMP doang. Oke, mantap. Lulusan SMP, tukang parkir. Menjadi menulis. Nah, kayaknya nggak kan? Berarti dari situ kita juga belajar tentang kesabaran juga ya. 10 bulan. Menanti. 10 bulan menanti uang itu jatuh ke rekening. Terakhir apa enggak tahu. Iya. Pernah hampir putus asa nggak nih? Banget. Dulu waktu pertama nulis belum tahu ada grup khusus kan, grup Khusus. platform tersebut belum. Tapi jalan 2 bulan mulai berkenalan dengan sesama penulis, ngobrol. Masuk sini, masuk situ, akhirnya masuk grup. Dari sana langsung begini. Sering menggila, Saya itu dulu terkenalnya karena sering menggila. Pas saking frustasinya, saya seperti orang edan. Nulis di grup, begini, malah banyak penulis yang jadi saksi banyak. Dulu ini kan saya terkenalnya banyak Jaka. Dengan salah satu teman saya kan ada tokoh utama namanya Jaka. Di sana saya terkenal nama Jaka, bukan nama Edik. Nah dari sana, Bang Jaka dulu inget ya, perjuangannya gimana? Kayak orang gila, tapi sering ngeramein grup gitu. Jadi frustasinya saya itu dilampiaskan ke grup. Terus 10 tahun 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan berarti masih sambil itu sambil parkir Enggak, itu udah lama. Ibaratnya itu udah ikut jualan teman. Kalau parkir ibaratnya menghilang dari parkir, terus ibaratnya ada teman yang ngajak jualan, ikut jualan. Tapi tetap ada penghasilan berarti ya buat. Enggak. Itu lagi Enggak, dari jualan itu. Terus kan yang jualan ibaratnya dagang sepi. Saya memutuskan diberhentikan oleh teman saya. Dari situ saya usaha sendiri. Dipecat. Iya. Dari situ saya usaha sendiri. Dagang mie ayam, dagang es pocong ya? Es pocong, es apa aja. Selalu mencoba. Sambil menulis. Itu belum nulis. Belum. Dagang, gagal. Terus ketambah musibah, kena penyakit des, nganggur. Nah dari nganggur itu, saya menemukan aplikasi menulis itu, dari membaca itu. Kan pernah ada waktu 2009 sampai 2019 sampai 2021, saya nggak aktif di dunia
baca lagi. Nah itu kan yang buat dagang ini itu. Nah sekitar 2001 itu sih baca saya badan drop, Saki, ini pengamu musim tidak lah ya. Ya, menemukan aplikasi bacaan lagi. Dari sana baru tergelitik hatinya untuk mencoba menulis. Sejak 2019 sebenarnya sudah tahu ada aplikasi itu. Sudah. Belum terbuka hatinya. Kemudian ketika tahun 2021 ketika ada pandemi, ketika sedang rebahan, sakit, mendapatkan ketika sudah dipecat sama temannya sendiri, kemudian mendapatkan ilham dari Facebook dari apa? Iya dari Facebook, dari Facebook itu iklan lewat itu. Ya, iklan. Cobalah download aplikasinya gitu, baca. Terus ada pemberitahuan kan, bikin akun kan, aplikasi bikin akun, buat akun pembaca. Ada tawaran apa? Ibaratnya dapatkan 100 juta, intinya penawaran itu sangat menarik. Iya, untuk menjadi bergabung menjadi penulis kayak gitu loh. Tawarannya saya membingungkan kan. Dari situlah saya mencoba ini ya gitu. Tetap bentar. Sebelum kita lanjutkan, kita break dulu sejenak ya. Oke, kembali lagi bersama kami di LS Luar Biasa. Kita lanjutkan kembali untuk di dalam dunia literasi tentunya ada nama pena. Mas Idik ini nama penanya apa nih? Nama pena. Untuk nama pena berhubung saya menulis di 2 tempat. Sebutin ininya enggak? Platformnya, aplikasinya. Kita nggak di endorse kok. Iya. Boleh kan? Boleh. Siapa tahu di sini di endorse. Namanya apa? Pertama, sebagai perkenalan waktu saya menulis, saya menulis di aplikasi yang bernama Noveltoon. Noveltoon. Iya, aplikasi Noveltoon, di mana pusat aplikasi itu berada di Tiongkok. Cina. Iya, aplikasinya itu mendunia. Jadi ibaratnya aplikasi paling mudah untuk menulis. Ibaratnya tanpa skill menulis pun kita bisa menyalurkan bakat bagi yang punya bakat loh ya. Iya, bisa tanpa harus khawatir tanda petik tanda panah gitu. Di situ. Berhubung waktu itu saya ibaratnya uangnya udah terkumpul, tapi kan ibaratnya harus ada minimal pendapatan yang bisa diambil. Nah, kebetulan saat itu pendapatan saya itu belum mencapai batas minimal. Nah, saya lirik ada yang lebih menggoda, selingkuhlah. Nama aplikasinya Viso. Di sana sebenarnya lebih enak karena kalau di sana ibaratnya kita tanda tangan kontrak saja langsung dapat komisi dalam bentuk dolar. Walaupun $30 sih. Tapi tetap ada batas minimal pengambilan. Tetap ada. Cuman kan enaknya di Viso itu tanda tangan lolos kontrak, kita dapat modal $30. Nah, saya coba selingkuh. Nah, ibaratnya di saat sedang jalan 2 novel, itu dua-duanya langsung booming. Di 2 tempat langsung menghasilkan. Langsung LBS. Ya, langsung. Luar biasa. Nah, dari situlah, tapi dari boomingnya itu, saya langsung drop. Karena mungkin terlalu fokus, terlalu senang. Ini novel saya rame, novel saya booming, langsung dipromosiin platform, pokoknya banyak apresiasi banyak banget. Saya langsung drop sampai rawat inap 3 hari. LBS luar biasa. Mungkin karena kecapean, fokus terlalu bahagia, sampai kepikiran itu difokuskan kepada gimana itu para novel yang booming itu bertahan sampai akhirnya begitu novel itu selesai, salah satu iya benar, dua-duanya selesai, beberapa hari kemudian setelah dapat notif, ibadah notif pertama kali merasakan uang dari jeripaya menulis, blek, langsung down, ambruk, tepar, 3 hari opname di rumah sakit. Berarti itu pertama kalinya mendapatkan duit, cuan ya? Cuan dari dua
platform, Sekaligus. 2 tempat kerja ibaratnya. Alhamdulillah sekitar berapa sih? Berapa? Hasil pertama berapa itu? Satu tempat itu mencapai 1,4, 1,3. Satu platform, 1,3. Satu platform, yang satu platform 4J, 4. satu platform 3J. Wow. Berarti Mantap ya. Itu benar-benar ibaratnya kayak apa ya? UMR di Ah, Jakarta. Space shock. Ah, ternyata iya. Kok Bisa gitu. bisa gitu? Saya sini nggak percaya kalau novel saya bisa booming. Ya, semua penulis online pasti pengen novelnya booming. Tapi saya sendiri nggak menyangka kalau begitu saya memutuskan untuk selingkuh, malah dua-duanya langsung booming gitu. Oke. Ini selingkuh ke beda platform ya, bukan selingkuh beneran ya? Iya, selingkuh ke beda tempat, beda baju ibaratnya. Yang pertama kan ibaratnya terkenalnya dengan aplikasi biru, yang kedua yang selingkuhan aplikasi Hitam. oren. Oren. biru dan oren berarti ya. Ah, Biru dan aplikasi. oren. Ya itulah. Ya, terus ya dari sanalah karena saya ibaratnya drop, akhirnya saya merenung ini lebih enak yang mana udah apakah rumah lama apa selingkuhan. Oh. Nah, setelah saya selidiki, teliti, merenungi, akhirnya saya tetap memutuskan menulis di tempat yang lama. Di rumah yang baru cukup 2 novel lah udah. Persinggahan saja ya. Ya karena kan gini, ibaratnya itu kan kayak perusahaan. Setiap perusahaan punya peraturan yang harus ditaati oleh karyawannya, anggotanya atau apa yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Begitu juga dengan aplikasi menulis Noveltoon dan Viso itu. Ya. Walaupun bacanya gratis, nggak pakai koin, download sepuasnya mau baca sama, tapi kan yang menulis ada aturannya. Aturannya kan ibaratnya katakanlah di sini ada baiknya, tapi ada juga buruknya. Setiap apa ada baik buruknya. Ada plus minusnya gitu. Iya, nah setelah saya pertimbangkan, ternyata rumah lama itu ibaratnya lebih membuat saya nyaman daripada yang baru. Jadi saya memutuskan untuk menetap di rumah yang lama. Walaupun di rumah yang baru selama perjalanannya sampai detik ini masih ibaratnya anak buahnya itu masih menghubungi saya untuk kembali bergabung. Masih banyak godaan agar Untuk saya selingkuh. bisa bergabung kembali. Tapi untuk saat ini Tapi berarti udah putus kontrak berarti di yang kedua. sebenarnya ibaratnya kita penulis lepas loh. Kita satu nama aja mau kita menulis di 7 tempat penulis itu bebas. Berarti sampai sekarang itu sudah lama nggak nulis di situ. Iya. Sebenarnya ada teman nulis itu ada penulis kontrak ada, tapi kalau penulis kontrak itu benar-benar terikat misalnya saya sudah terikat di Noveltoon, udah nggak boleh nulis di melebar platform kemana-mana. Oke. Ada, tapi itu lebih ya pembacanya lebih lagi itu udah minimal angka 5. Oke. Untuk tetapnya. Iya, minimal bisa 1 bulannya di angka 5. Berarti untuk di Noveltoon sendiri sudah berapa novel nih sampai saat ini? Sampai detik ini yang lagi jalan kan 2, tapi total udah 17. Novel. Dari bulan November 2021. 21. Udah setahun setengah. Setahun lebih. Luar biasa. Ya cukup bener-bener mau cetak. Cuman ya itu di Noveltoon enaknya kan cuman mikir satu, gimana sih? Iya, aturannya nggak terlalu. Ibaratnya kelemahan aplikasi tersebut dijadikan kelebihan buat saya. Jadi ibaratnya saya malas belajar, udahlah gini aja kan aturannya nggak terlalu, yang penting banyak yang baca. Ya udahlah, sudah dapat duit. Target gini gitu. Banyak katanya yang penting dalam mendapatkan duit. Iya, emang benar. Ini simpel, nggak terlalu ribet tapi bisa menghasilkan. Dan ini followers dan fansnya katanya udah banyak banget nih. Alhamdulillah, ini sebenarnya yang booming itu sebelum ini loh, sebelum yang menghasilkan sampai uangnya itu masuk ke rekening loh. Sebenarnya ada satu novel yang menyebabkan saya ibaratnya peralihan dari saya yang kelihatan seorang asim sampai saya penulis yang gini loh. Terus di dunia nulis itu
penulis cowok itu sangat jarang. Jarang sekali. Bahkan pertama kali saya menulis bergabung di grup, banyak yang manggil saya Mak. Kadang mengira saya wanita perempuan karena dari sekian banyak penulis itu kebanyakan ibu-ibu dan wanita kebanyakan. Iya wanita lah bro. Maksudnya gini, wanita single. Oke. Lebih jelas ya, lebih fokus. Berarti udah punya fanbase juga nih? Ada. Wow. Nakal juga sih grup. Nama fanbase saya itu ibaratnya Apa nih? kan gara-gara awal mulanya kebentuk fanbase itu novel itu yang booming. Saya ada satu novel. Oke. Ibarat novel perang kan pelurus, novel laki-laki yang baik, setia, terus nggak nakal, cowok bener-bener cowok lurus banget, menjadi cowok yang bener-bener nakal. Waduh. Waktu dulu itu sampai saya bener-bener ibaratnya namanya langsung tenar, ganti nama, judul novelnya Berjaka dan Tiga Janda. Berjaka. Bahkan sampai gara-gara novel itu saya dijuluki spesialis janda, novel janda. Berjandaan. Ya emang sejak itu juga kebanyakan novel saya ada bau-bau jandanya sih. Oke. Kalau bercanda. Dan terkenalnya apa nih? Tetap Idik atau ada nama lain? Kalau nama pena ada sulit sih ya. Soalnya ibaratnya kadang jomplang, ada apa? Namanya penanya saya itu nggak sengaja. Cari aja kalau punya aplikasi Novelton atau Visio, cari aja Rancer, tulisannya RCANCER. Rancer. Nanti ditulis di bawahnya. Ya, nanti bakal ditulis di Nama bawah. penanya ya. Tapi kalau mau mengenal saya sebagai penulis itu, saya punya nama ibarat terkenal di ibarat perkumpulan penulis lainnya dengan nama Bang Jaka. Saya lebih dikenal dengan nama Jaka. Karena berkat boomingnya Berjaka dan Tiga Janda. Bagi yang penasaran dengan novel saya di dua tempat, yang booming ya, yang rame, yang mendapat respon benar-benar mencuat. Kalau di Novelton cari aja judulnya Tiga Pria dari Desa. Tiga Pria dari Desa. Itu termasuk novel unik. Itu benar-benar novel yang unik. Saya sendiri mengakui itu novel yang unik. Jadi ceritanya tentang tiga pria, tapi dalam menyampaikannya saya itu banyak kayak sinetron. Hari ini si A, besok si B, besoknya lagi si C. Begitu terus. Itu yang menjadi badannya sampai mendapat apresiasi begitu besar dari Novelton. Nah, yang kedua di Visio berjudul Terdampar di Pulau Binal. Binal. Itu malah ada yang ibaratnya harusnya tegang, ada adegan, ada bab di mana yang harusnya tegang karena perang antar suku, antar kerajaan. Tapi malah menggambarkannya kayak sedang bermain COC. Banyak sekali. Banyak sekali. Karena emang di situ ibaratnya kehidupan dua dunia, antara dunia manusia yang benar-benar manusia sama dunia antabrata yang tak ada di mana. Itu yang terdampar itu berarti. Iya, terdampar di Pulau Binalnya itu karena ibaratnya kayak ada lorong waktu lah tersedot. Lorong waktu tiga pemuda tersedot. Lorong waktu sampai terdampar di Pulau Binal. Itu karena kenapa namanya Pulau Binal? Karena ya di situ ada sejarahnya. Nah, di situ baca saja di Visio. Ada sejarahnya. Kenapa namanya Pulau Binal? Ini ada yang binal-binal lah ya. Iya. Sebenarnya sih ceritanya emang ada binal-binal, tapi nama Binal sendiri bukan nama pulaunya. Nama pulaunya itu nama pulaunya nama Binal. Nah, ibaratnya ada sejarah. Saya lahir dengan ini berarti ada ceritanya. Nah, nama Pulau Binal itu ada ceritanya. Ya penasaran? Tapi tidak disangka-sangka intinya ya. Tidak disangka-sangka Pulau Binal itu benar-benar mendapat apresiasi yang yang sangat-sangat luar biasa. Untuk yang penasaran langsung ke Visio. Langsung ke Visio, cari
terdampar di Pulau Binal. Karya dari Rancer. Itu nama pena saya. Tapi biar lebih mudah ya. Nama jika kesulitan mencari nama pena saya RCANCR. Tapi lebih mudah. Cari judulnya aja. Judulnya aja. Nah, pasti nanti ada di paling atas. Karena ibaratnya itu satu-satunya, maksudnya nggak ada nama judul lain yang paling terdampar dengan ini ditambah dengan itu banyak, cuman yang di Pulau Binal cuma ini satu-satunya. Cuma satu-satunya. Oke. Untuk para fans Mas Idik nih, ada yang mau follow mungkin kemana ke sosial media? Mungkin ya kalau ada yang pengen ibaratnya katakanlah berteman secara real, tahu lebih banyak tentang saya, bisa lewat Facebook atau Instagram. Namanya sama, kalau yang menyimak dari awal namanya sama ASDHA-SIDDIQ. Oke, untuk langsung ntar bakal ditulis di bawah. Itu nama. Atau mungkin ada yang pengen belajar menulis juga bisa. Silakan. Langsung kontak aja ya. Iya, pengen belajar berpenghasilan juga. Oke, insya Allah saya akan bakal ajari. dipandu. Oke. Insya Allah. Baik hati banget nih Mas Idik. Kenapa? Baik hati banget. Harus. Biar nama saya biar nama saya sampai ke surga baunya. Wah, mantap. LBS. Luar biasa. Oke, Mas. Ini kan berangkat dari bawah. Baik, itu modal loh ya. Karena berangkat dari bawah, jadi tahu susahnya itu gimana. Susah ya. Asal mau bersabar aja sih, boleh. Ya. Intinya sebelum kita closing nih, ada nggak satu patah dua kata untuk para? Sepatah dua patah, berbanyak-banyak patah kata. Oke. Ininya gini. Sebenarnya, intermezzo. Lebih sejauh batuk. Soalnya kita puasa, nggak bisa minum. Haus. Tantangan. Gini, sebenarnya yang namanya rezeki itu bisa datang dari arah mana saja. Asal mau berusaha, berikhtiar dan juga tidak kenal yang namanya putus asa. Ini saya saja tidak sengaja menemukan aplikasi menulis ini sampai menghasilkan duit setiap bulannya. Itu saya benar-benar berawal dari tidak sengaja dan ditambah dengan ketekunan, pantang menyerah walaupun benar-benar sampai sebulan belum dapat. Iya, bahkan sampai saya tumbang pun. Dan ya gitulah intinya, jangan menyerah jika ingin mencari penghasilan yang lain dari entah itu dari menulis atau dari apapun itu yang sesuai dengan keinginan Anda. Cobalah dijalani dengan benar-benar tekad yang bulat. Sesuai untuk bakat dan minat ya. Iya. Hobinya bagaimana? Terus ikhlas. Itu kalau nggak ikhlas itu banyak lemak. Itu yang bikin kadang orang itu drop itu karena saya bacakan pedagang sepi, hanya drop out karena kurang ikhlas. Mungkin juga karena terlalu tinggi ekspektasinya mungkin, jadi ketika ekspektasi tidak tercapai kebanyakan memang kayak gitu. Dulu saya juga sempat karena ekspektasi yang tinggi sempat down gara-gara menulis. Uangnya benar-benar kok ini uang dapatnya kapan gitu. Oke, untuk rencana kedepannya apa nih Mas Idik? Kenapa? Rencana kedepannya di Novel. Rencana kedepannya sih untuk sementara nggak ada yang muluk-muluk ya. Ya masih pengen jalan aja, menjalani dunia tulis menulis. Kalaupun ada yang mungkin yang namanya manusia pasti pengen lebih berkembang lagi. Pengen kan kayak saya ibaratnya suka berdagang, pengen lah kaya aja, pengen bisa berdagang apa gimana. Terus seandainya ada yang pengen minat seperti menjalani profesi seperti saya, jangan terpacu dengan nggak ada alat, nggak ada laptop. Saya mengawali menulis ini nih dari handphone standar banget dengan RAM 2 GB dan ROM 32 GB. Ya kan benar-benar sangat standar. Tapi alhamdulillah dari sanalah saya berhasil bisa menafkahi diri saya sendiri, bisa menutup hutang, bisa menambah gaya hidupnya, bisa lagi. Gitu. Yang terpenting itu bisa menutup hutang. Yang bikin level kayak naik itu kalau ada keponakan, minta uang nih, itu bisa sombong.
bisa sedikit lebih sombong. Iya. Ya. Sombong untuk memberi ya. Iya. Tidak sombong untuk pamer doang. Sombong untuk memberi ya. Bagus lah. Oh, itu sih. Udah cukup ya? Cukup mungkin. Obrolan kita udah sangat lama sekali dan sangat inspirasional. Iya, inspiratif sekali. Oke, terima kasih Mas Asda Sidik. Ya mungkin lain Senang waktu bertemu. bisa ketemu lagi dengan Alhamdulillah. Ya, terima kasih juga atas undangannya. Kalau mau nanya-nanya komen ya. Oh iya, kalau mau nanya komen atau mau ide siapa Mau nih yang mau info dipakai? selanjutnya atau apa-apa? Komen aja di channel LPS. LPS. Luar biasa. Oke. Cukup sekian dari kami. Sidik jari. Idik jari. Dipanggil lagi. Berarti harus banyak komen supaya nanti bisa menjawab. Oh, betul. Tanya fans-fansnya Idik boleh spam di sini. ya mungkin komen yang banyak dan apa mungkin ada Pertanyaan berhubungan dengan saya. Ya. bisa dituakan Tapi jangan yang pribadi, khusus jalur tulis menulis ya. Kalau pribadi langsung dapri aja Kalau sosmed pribadi aja. ngenes, jumpa dengan lain kata. Oke, cukup sekian. ini kan tiap orang ada plus ada bisa. Oke, ini udah. Udah ya. Oke, cukup sekian dari kami. Dari LBS. Sampai jumpa. Di sesi selanjutnya. Salam LBS. Luar biasa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.